Saudara, konvoi yang berbau kampanye khilafah alias kepemimpinan tunggal. Ada satu pertanyaan, ada apa di baliknya? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupasnya eksklusif. Ikuti di Misteri Konvoi Khilafah. Jakarta Timur. Dan saya mendapat informasi ini adalah salah satu jalur yang dilalui oleh konvoi Khilafatul Muslimin yang mengkampanyekan khilafah. Saudara, saya berada di sebuah tempat di Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Cempaka Putih. Dan saya mendapat informasi eksklusif, saudara, bahwa di tempat inilah anggota Khilafatul Muslimin beristirahat. Saya ingin masuk ke dalam, saudara, untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. Saya garis bawahi kepemimpinan agama, Pak. Kalau kepemimpinan agama nggak perlu ada, saya sebutkan, Pak, ada Menteri Pertahanan Keamanan, ada Menteri Ekonomi dan Pemberdayaan Bidang Usaha, ada Menteri Perhubungan Sosial, ada Bidang Internasional, ada Amir Wilayah, hingga ada Amir Internasional. Betul ya, Pak? Salah. Oke. Itu hoax, bahkan fitnah. Saya tanyakan, Pak, ada yang mengurus bidang pertahanan? Iya, ada. Namanya? Tapi Amni Wadifa. Amni Wadifa. Apa tugasnya? Saudara, saya berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Dan saya mendapat informasi ini adalah salah satu jalur yang dilalui oleh konvoi Khilafatul Muslimin yang mengkampanyekan khilafah. Saya mendapat dua informasi, saudara. Yang pertama adalah konvoi dilakukan di Jakarta. Berikut ini. Dan yang kedua, saudara, konvoi juga dilakukan di Jawa Tengah, tepatnya di Brebes. Saudara, terkait dengan hal ini, pihak kepolisian telah mengeluarkan pendapat dan akan menyelidikinya secara khusus. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolda, ya, kita telah membentuk tim dan juga sudah bergerak di lapangan, melakukan penyelidikan. Kita juga telah melakukan profiling terhadap Khilafatul Muslimin ini, termasuk juga penanggung jawab, kemudian pimpinan dan sebagainya, termasuk anggota-anggotanya. Saudara, terkait siapa mereka masih tanda tanya. Tapi sejumlah informasi yang saya dapatkan, mereka berkata bahwa mereka tidak ingin mengganti dasar negara Pancasila. Gerakan mereka hanya berdakwah. Tapi, saudara, ada sejumlah pertanyaan terkait dengan gerakan-gerakan mereka, yakni dari spanduk yang saya baca dan digunakan oleh mereka untuk berkeliling konvoi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya, saudara, saya akan sebutkan adalah Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah. Kedua, ada pula Khilafah Solusi Tuntas Umat. Yang ketiga, sudah saatnya Songsong Era Khilafah. Tentu ini menjadi pertanyaan, karena kita tahu bahwa sebelumnya ada Hizbut Tahrir Indonesia yang mengusung khilafah dibubarkan. Meskipun secara ideologi, khilafah belum ada undang-undang yang bisa dilakukan pembubaran terhadapnya atau dilakukan penegakan hukum. Meskipun pertanyaan bahwa ketika khilafah ada, tentu secara otomatis ia akan mengganti Pancasila dan itu merupakan pelanggaran hukum. Saudara, yang terjadi saat ini tentu masih tanda tanya. Saya nanti akan mewawancarai salah satu pimpinan dari Khilafatul Muslimin yang melakukan konvoi di Jakarta beberapa waktu lalu. Tapi sebelum ke sana, saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian mereka melakukan kampanye khilafah dan selebaran apa yang mereka sampaikan, berisi apa. Saya akan kupas detail eksklusif
di Aiman. Ini saya, saudara. Pak siapa nih? Pak Tobing. Pak Tobing. Ya. Pak Tobing, pernah lihat ada konvoy Khilafatul Muslimin pakai motor banyak Pak, puluhan. Melihat di TV aja saya lihat, Oh. tapi jalan nggak ada. Lewat sini Bapak nggak ada? Ada. Oke, Tapi- saya coba cari lagi Pak ya. Makasih Pak Tobing ya, sehat selalu. Dan saudara, saya ingin mengetahui siapa sebenarnya kelompok Khilafatul Muslimin ini. Kelompok Khilafatul Muslimin ini dipimpin oleh Amir atau pimpinan tertinggi yang bernama Abdul Qadir Hasan Baraja. Abdul Qadir Hasan Baraja, saya mendapat informasinya, ia telah 2 kali menjadi terpidana kasus terorisme dan sudah ditahan. Yang pertama adalah kasus teror Warman, adalah sebuah gerakan komando jihad yang pada saat itu terjadi beberapa teror. Di antaranya adalah wakil rektor Universitas Negeri 11 Maret yang terbunuh karenanya. Atas kaitan ke peristiwa ini, ada sejumlah tokoh yang kemudian dipenjara, termasuk juga Abdul Qadir Hasan Baraja, Amir dari Khilafatul Muslimin ini. Ia dipidana 3 tahun penjara. Pada tahun 1985 ada aksi teror yang juga dituduhkan dan terbukti dilakukan olehnya, yakni terkait dengan pemboman Candi Borobudur di Jawa Tengah. Atas peristiwa ini, saudara, Abdul Qadir Hasan Baraja dipidana 13 tahun penjara. Ia juga dikenal sosok yang juga terkait dengan Negara Islam Indonesia, NI, dan ia juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan terpidana kasus terorisme dan mantan Amir Jamaah Islamiyah, yakni Abu Bakar Ba'asyir. Dan terakhir, saudara, yang belum banyak diketahui, peristiwa yang paling baru, yakni penggerebekan terduga teroris di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana teroris yang berinisial NAS, ia memiliki rompi yang beridentitas Khilafatul Muslimin. Tentu ini masih dalam proses penyelidikan dan ini belum diungkapkan lebih jauh oleh pihak kepolisian, lebih oleh Densus 88 Mabes Polri. Saudara, saya menyusuri jalan di Cawang, Jakarta Timur dari arah Cililitan menuju ke arah Cijantung, dan saya sekarang berada di kawasan Cijantung, Jakarta Timur. Ada penjual di sini, penjual buah ya. Bang, siapa ini? Mohon maaf. Ini dengan Bapak Kodir. Pak Kodir. Hari Minggu lalu jualan Pak, beberapa hari lalu, Minggu. Jualan. Jualan. Saya mau kasih lihat video. Ini kalau saya lihat kan wilayahnya lewat sini nih Pak. Bapak lihat nggak? Lihat tapi nggak ke sini, cuma lihat doang. Lewat aja. Lewat doang, Oh, tapi oke. nggak tahu. Rame tuh Pak ya motor ya? Rame. Pokoknya lewat baju hijau lewat. Oh, baju hijau. Motor semua ya? Motor semua. Mereka mungkin berhenti di suatu tempat gitu, menyebarkan flyer atau tulisan kertas? Saya itu kurang tahu. Nggak tahu juga ya. Oke, baik-baik. Makasih ya Bang Kodir ya. Oke. Dan saudara, saya mendapat informasi memang bahwa ada rute yang dijalani oleh konvoy atau rombongan motor dari Khilafatul Muslimin. Ia bergerak dari arah timur sana, saudara, di Cawang, lalu kemudian melewati Jalan Raya Bogor, Cijantung, dan selanjutnya menuju ke Depok. Depok kemudian kembali ke Pasar Minggu, dan terakhir ia berhenti di Cempaka Putih. Nanti saya akan menuju ke Cempaka Putih, saudara, untuk melihat bagaimana kemudian kampanye yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Khilafatul Muslimin atau khilafah bagi kaum muslimin. Itu yang kemudian mereka klaim ya. Saudara, saya berada di sebuah tempat di Jakarta Timur, tempatnya di kawasan Cempaka Putih, dan saya mendapat informasi eksklusif, saudara, bahwa di tempat inilah puluhan anggota Khilafatul Muslimin atau mungkin lebih, ia beristirahat sejenak dan kemudian berada di tempat ini untuk melaksanakan ibadah pada waktu itu, dan saya tidak tahu apa yang dilakukan selanjutnya. Saya ingin masuk ke dalam, saudara, untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, termasuk apakah mereka juga melakukan kampanye kekhilafahan kepada warga masjid di sini misalnya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan pada Anda sebuah informasi eksklusif yang saya dapatkan, saudara. Ada sejumlah organ penting yang telah dibentuk oleh gerakan Khilafatul Muslimin. Yang pertama adalah Amir Daulah. Ia yang bertanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi internasional lintas negara. Di bawah Amir Daulah ada Amir Umul Qura atau Amir Wilayah. Kemudian ada
menteri atau yang mahfum disebut sebagai kepala perhubungan sosial. Ada pula kepala ekonomi dan pemberdayaan bidang usaha. Ada kepala olahraga dan kesehatan. Dan yang paling menyita perhatian, saudara, saya tidak tahu istilahnya, apakah menteri atau hanya kepala, tapi ia yang bertanggung jawab kepada pertahanan dan keamanan. Ada apa di balik ini semua? Karena organ-organ penting mirip sebuah negara, yang saya dapatkan informasi secara eksklusif, dimiliki oleh mereka. Saya akan konfirmasi nanti, benarkah ini semua? Tapi sebelum saya konfirmasi, saya ingin mengajak Anda untuk masuk ke dalam. Saya ingin bertanya kepada pengurus masjid di sini, apa yang terjadi pada hari di mana sejumlah puluhan anggota Khilafatul Muslimin berada di tempat ini. Ikuti saudara, eksklusif di Aiman. Oh ya saudara, saya ingin menunjukkan pada Anda, saya mendapatkan flyer ini atau selebaran yang berasal dari Khilafatul Muslimin. Ini isinya nasihat dan imbauan, dan di belakangnya adalah maklumat yang bercerita tentang sejarah hingga tujuan dari Khilafatul Muslimin. Ada juga kemudian yang paling terakhir adalah mengajak pada seluruh cendekiawan muslim dan para pakar dimanapun berada untuk berpartisipasi dalam pusat kekhalifahan Islam atau Khilafatul Muslimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Aiman Pak, Kompas TV. Mohon maaf mengganggu yang bisa sholat Jumat. Saya dengar ada sekelompok orang pakai motor ya Pak ya. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Sempat datang ke sini hari Minggu beberapa hari lalu dengan tulisan Khilafatul Muslimin. Betul? Betul. Oke. Ada. Siapa yang terima waktu itu Pak? Waktu itu meminta izin ke saya pas selesai komat. Mohon maaf, Bapak siapa nih? Asror Al-Haytami. Asrul Al-Haytami sebagai imam rawatib di Oh, sini. imam tetap di sini ya. Oke, gimana Pak? Selesai komat, nah mereka itu datang minta izin kita ikut sholat jamaah. Oke, gimana ngomong itu Pak? Pak, mohon izin ya Pak, kita numpang sholat jamaah sebentar. Yang namanya kita pelayan umat, kita persilahkan dong. Oke. Terus setelah itu saya keluar, beliau bilang, Pak, saya numpang istirahat sebentar ya. Saya jawab, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan lama-lama, gitu kan. Kenapa Kedua, jangan lama Pak? Kalau Karena- Bapak makan-makan di sini, Oke. kalau bisa selesainya dirapihin lagi ya Pak. Udah, hanya itu yang bicara saya ke jamaah itu. Oh, kenapa Pak bilang jangan lama-lama? Kayak saya melihat Bapak agak nggak nyaman nih. Kenapa? Ya karena yang pertama tidak ada izin dari pengurus. Yang kedua kita kaget juga karena itu jamaah kok baju hijau semua gitu. Semacam dalamnya putih, Gamis luarnya gitu? hijau. Ya, kayak gamis. Terus Gitu. hijau-hijau gitu ya? Hmm. Motornya juga hijau? Enggak, motornya sih macem-macem. Tapi ada tulisannya itu. Oke. Tulisan apa ya? Khilafatul Muslimin. Iya, kekhalifahan Wallahu alam, Islam kita gitu. nggak ngerti gitu. Belum pernah dengar juga sebelumnya? Belum pernah. Memang banyak sekali mereka Pak? Banyak Pak, banyak. Ada berapa orang Pak? Di saat kita sholat berjamaah, Iya. Sampai kalau mana nggak mungkin salah masih kita campur sama jamaah Iya? jamaah biasa. Berapa saf itu? Sekitar sampai saf inilah. Sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya kalau sholat zuhur biasa berapa saf Pak? Paling ada 2 saf, ada Dua 1 saf. saf. 1 saf. Oke lah katakanlah 2 saf. Berarti 3 saf sendiri itu dari mereka. Sekitar 90-100 orang berarti itu Pak ya? Kurang lebih. Puluhan motor. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Saya menunjukkan Pak, karena saya dapat juga eksklusif Pak. Sempat juga diberikan ini Pak, flyer atau selebaran ini. Saya tidak menerima itu. Oke. Tidak dikasih. Lalu kemudian disampaikan mungkin dalam tanda kutip ya versi mereka, dakwah ke Bapak. Nggak ada. Kalau ke jamaah lainnya yang biasa sholat di sini tapi bukan bagian dari mereka, apakah mereka juga berinteraksi, ngobrol? Tidak. Tapi Bapak tahu khilafah itu apa ya? Saya kurang paham. Kurang paham. Kepemimpinan tunggal Pak, yang mungkin melepaskan batas-batas negara, jadi nggak ada negara lagi gitu ya. Pemimpinnya internasional, Indonesia mungkin nggak ada, Pancasila nggak ada. Bapak setuju nggak? Kalau gitu mah nggak setuju atuh. Hancur nanti negara. Oke, baiklah. Terima kasih Pak. Iya. Telah memberikan Sama-sama. informasi di program Aiman Kompas TV. Saudara, saya berada di sebuah perkampungan di wilayah DKI Jakarta. Saya ingin menuju ke sebuah tempat di mana ia adalah pimpinan atau amir dari Khilafatul Muslimin wilayah Jakarta Raya. Saya mencoba untuk mencari tahu kanan dan kiri siapakah ia. Ia adalah pimpinan konvoy yang
dilakukan beberapa waktu lalu, hari Minggu lalu ya, pada akhir pekan, dan tersebar di sejumlah media sosial, mengkampanyekan khilafah, mengajak khilafah bagi orang-orang yang dilalui. Eksklusif saudara di Aiman. Bu, permisi, saya mau tanya rumahnya Pak Abudan di mana? Di bawah. Turun ke bawah ya. Belok Turun ke bawah. kanan. Siap, Bu. Saya masuk ke gang kecil saudara di kawasan perkampungan DKI Jakarta ya. Saya nggak tahu ini jalan yang benar atau tidak, tapi ditunjukkan ke sini, nanti saya akan tanya lagi ke dalam. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Permisi. Pak, permisi. Pak Abudan mana ya rumahnya? Pak Abudan ada? Ada di itu, Pak. Yang mana? Boleh diantar sebentar? Oh ini? Oh iya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Abudan. Iya, itu. Tunggu ya, saya bukain ke atas aja kita. Oh di atas Pak? Oke, makasih. Waduh, apa kabar Pak? Baik. Ini Pak Abudan, Muhammad Abudan. Betul. Pak Abudan adalah Amir atau pimpinan Khilafatul Muslimin di wilayah DKI Jakarta. Jakarta Raya. Jakarta Raya, mana aja tuh Pak Jakarta Raya? Jakarta, Tangerang, Serang, dan sekitarnya. Oke, saya juga mendapatkan informasi Pak Abudan ini adalah pimpinan konvoy yang videonya tersebar di sejumlah media sosial, betul Pak ya? Iya, ikut. untuk wilayah Jakarta betul. Oke, Bapak ikut juga tuh, naik motor tuh? Ikut. Berapa orang Pak biasanya Pak? Kalau yang kemarin 68 orang. Banyak juga. Tahun lalu 78 sampai 81. Oke. 2 tahun lalu 105 orang. Itu dilaksanakan setahun berapa kali? Kalau sekarang setelah tahun 2020 ini 4 bulan sekali, berarti setahun 3 kali. Dan mengkampanyekan khilafah. Iya. Mau mengganti Pancasila Pak? Enggak, Nggak mengganti Pancasila? enggak sama sekali. Khilafah kan sistem yang berbeda dengan sistem ideologi Iya, Pancasila yang iya. ada di negara kita, NKRI. Khilafah adalah sistem tunggal, kepemimpinan tunggal yang dipimpin oleh seorang amir internasional. Betul ya Pak? Ini yang salah kaprah, orang beranggapan khilafah sama dengan negara. Itu intinya tuh di sini. Kan ada satu pemimpin tunggal, negara-negara jadi satu. Iya, Lalu di mana negara-negara Indonesia, Malaysia, itu nggak ada lagi nanti. tetap ada. Oke, itu Ada satu kepemimpinan agama di seluruh dunia. saya garis bawahi kepemimpinan agama, Pak. Kalau kepemimpinan agama nggak perlu ada, saya sebutkan, Pak. Ada Menteri Pertahanan Keamanan, ada Menteri Ekonomi dan Pemberdayaan Bidang Usaha, ada Menteri Perhubungan Sosial, ada bidang internasional, ada Amir Wilayah, hingga ada Amir Internasional. Betul ya, Pak? Salah. Oke. Itu hoax, bahkan fitnah. Baik, saya tanyakan, Pak. Ada yang mengurus bidang pertahanan? Iya, ada. Oke. Namanya Baik. bagian keamanan. Ini hanya penamaan. Saya menggunakan apa yang kemudian istilah umum. Tapi bahwa ada yang mengurus pertahanan keamanan. Iya. Namanya? Tapi Amni Wadifa. Amni Wadifa. Apa tugasnya? Tugasnya kalau misalnya ada kegiatan, dia yang pengamanan. Dia yang menjaga. Kayak konvoy kemarin misalnya. Apa tugas dia? Nggak ada. Dia ikut aja dalam. Ikut aja. Dia punya anggota juga. Iya, dia punya anggota. Kalau untuk di wilayah Bapak misalnya Jakarta Raya. Bapak punya anggota berapa nih total? Seluruh wilayah Jakarta Raya 420, 400. yang aktif 205, 206. Oke, dan Amni Wadifa tadi, saya sebutkan bahasa saya nih Pak, Menteri Pertahanan Keamanan, ya kan? Tapi kalau menteri keliwat besar. Oke, saya ganti Iya. deh. Oke, Kepala Bidang Pertahanan Keamanan. Anggotanya berapa itu? Kurang dari 10. Oke, kalau saya bayangan saya nih Pak, pertahanan keamanan berarti harus ada latihannya dong Pak. Nggak ada. Jangan-jangan nggak tahu soal bidang pertahanan keamanan? Nggak tahu memang. Kenapa Sampai dis- sekarang nggak tahu. Yang penting ya itu, dalam skop kecil dia tugasnya ribat. Ribat tuh artinya piket. Ya. Nah, piket di maktab, di kantor. Iya. Terus kalau ada kegiatan, dia yang jaga. Kalau dalam tanda kutip Pak ya, saya bilang tanda kutip Pak. Menteri Ekonomi, Kepala Bidang Ekonomi, apa tugasnya? Kalau Menteri Ekonomi nggak ada. Tapi Iya. kalau Baitul Mal yang Iya. mengumpulkan zakat infak sodako ada. Dari mana tuh Pak? Dari anggota saja? Dari anggota saja. Oke, untuk operasional dan lain sebagainya. Iya. Ini ada di wilayah. Di Indonesia beda lagi. Ada kepala bidang Iya. ekonomi sendiri. Kalau Amir Internasional ada Pak? Nggak ada. Itu yang Khalifah Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja. Dan Khilafatul Muslimin ini hanya ada di Indonesia saja. Tidak. Ada di berbagai negara juga.
Ada di berbagai negara. Tapi personal. Namanya Khilafatul Muslimin juga. Iya, anggota Khilafatul Muslimin di Malaysia, anggota Khilafatul Muslimin di Australia, anggota Khilafatul Muslimin di Bosnia, anggota Khilafatul Muslimin di Afrika, saya lupa tuh di mana gitu. Iya, tadi Bapak sebutkan ada di berbagai negara. Artinya ada pimpinan paling tinggi dong, Pak? Yaitu Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja. Seluruh dunia ini? Iya. Di Lampung? Iya, betul. Indonesia? Iya. Jadi Khilafatul Muslimin lahirnya di Indonesia? Iya, didirikan di Indonesia. Tahun 97? Betul. Total semuanya berapa? Kurang lebih 20 ribuan. Saya harus menyebutkan juga, apakah Bapak juga tahu dan anggota yang lain juga tahu bahwa Pak Abdul Qadir Hasan Baraja pernah terlibat kasus terorisme? Tahu. Teror Warman waktu itu komando jihad, Pak, tahun 1979. Lalu kemudian ada lagi pengeboman bom Borobudur. Sudah ditahan 3 tahun, yang pertama, yang kedua 13 tahun. Dan terkait dengan negara Islam Indonesia. Dan juga merupakan kawan dekat dari Abu Bakar Ba'asyir, yang juga terpidana kasus terorisme. Iya, betul. Jadi Amir Bapak, Khalifah Bapak adalah orang yang pernah menjadi terpidana kasus terorisme. Betul. Anggota nggak ada yang terganggu, Pak? Nggak ada yang terganggu. Karena dulu Imam Bonjol juga terorisme. kan melawan penjajah, Pak. Iya. Jadi Indonesia menjajah. Ya, pokoknya itulah asumsinya. Nggak, saya harus tanyakan dulu. Kalau dulu Imam Bonjol dianggap terorisme oleh Belanda. Iya. Sekarang Jadi tergantung Khalifah siapa yang berkuasa bikin stempel terhadap dia. Oh, sekarang dia Khalifah Bapak ini teroris gitu. Ya, sekarang Khalifah Bapak dipidana oleh negara Indonesia. Artinya negara Indonesia penjajah. Tapi saya mau bilang bahwa itu adalah penguasa. Jadi penguasa ini dia membuat keadaan kayak gitu. Dan sudah dibuktikan lewat pengadilan, karena itu kan berbeda antara pemerintah dan pengadilan. Beda, dua hal yang berbeda, Pak. Dia negara, tapi berbeda institusi. Iya, tapi dalam negara yang presidensil, kepala penyelenggara pemerintahan tertinggi itu ada di presiden. Betul. Walaupun dia terpisah, tapi tetap penyelenggaranya adalah presiden. Maksud Bapak kepala negara mungkin? Iya. Betul, tapi kepala negara betul. tidak bisa ada legislatif, eksekutif, yudikatif. tidak bisa mengintervensi peradilan. Itu yang kemudian terjadi. Teorinya. Oke. Iya, Bapak punya bukti soal itu? Oh, banyak. Contohnya? Nggak usah disebutkan di sini. Tapi yang jelas gini, yang ingin saya sebutkan, bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja dianggap salah. Oke. Oleh negara Indonesia, harus digarisbawahi, Pak? Ya, oleh negara. Sudah menjalankan hukuman. Tidak dapat remisi, oke. Sekarang dia sudah bebas. Terus mau dianggap bersalah juga, ya terserah. Satu. Tapi yang jelas, dari tahun 1997 sampai sekarang, tolong kasih tahu ke saya, mana pernah dia melakukan tindak terorisme? Begini, Pak, kalau saya harus tanyakan. Di Indonesia saja misalnya ada calon presiden, misalnya entah siapapun, dia pernah katakanlah terlibat terorisme, pasti nggak akan kepilih itu. Nah, kalau kaitannya dengan itu, jadi yang namanya hukum itu, yang produk manusia itu dapat diutak-atik lah. Tapi yang jelas kalau hukum dalam arti Islam, dia kalau sudah melaksanakan hukuman sesuai dengan syariat, maka dia dianggap telah melunasi kesalahan. Oke, baik. Posisi Khilafatul Muslimin terhadap Pancasila bagaimana? Mengakui. Dan ingin mengubah? Enggak. Sama sekali? Sama sekali. Bahkan pemimpin kami, Khalifah, Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja bilang apa? Sebetulnya Pancasila itu, kalau mau diterapkan secara benar, itu harus berada di bawah khilafah. Harus dipraktekkan dalam satu sistem khilafah. Kan sudah ada sila pertama, Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan itu, tapi misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Kata adil, kata adab itu dari bahasa Arab. Betul. Gitu ya. Bahkan hikmah kebijaksanaan juga dari bahasa Arab. Iya. Iya. Semuanya. Jadi artinya sekarang kita bicara real aja. Udah nggak dipraktekkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Iya, semua banyak tentu ada pro dan kontra. Pasti ada kekurangan. Yang jelas bukan Khilafatul Muslimin yang bicara. Bahwa sekarang sudah jelas nyata di Indonesia dengan berbagai kasus, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan Bapak ingin memperbaiki itu tanpa mengubahnya. Saya harus sampaikan. Iya. Tanpa mengubahnya. Tanpa mengubahnya. Khilafatul Muslimin sedang diselidiki terkait dengan adanya pelanggaran hukum yang menyebarkan paham khilafah. Komentar Bapak? Iya, kalau bicara masalah paham khilafah, itu dianggap melanggar hukum. Jadi tolong dicari aja ininya apa.
dasar hukumnya. Bapak siap untuk menghadapi segala konsekuensi yang ada termasuk proses hukum? Ya, kalau memang itu dinyatakan salah, ya kami datang untuk menjelaskan itu, kan klarifikasi. Kalau dipanggil Bapak akan datang? Datang. Karena memang selama ini Khilafatul Muslimin nggak pernah sembunyi-sembunyi. Itu menunjukkan bahwa kita ini mau berkoordinasi, mau bekerja sama, mau mengklarifikasi apa yang kita lakukan gitu, nggak lari gitu. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Abudan. Iya. Saya sebut Amir ya Pak ya. Boleh. Amir wilayah Jakarta Jakarta Raya Khilafatul Muslimin yang mengusung khilafah. Iya. Tapi tidak mengganti Pancasila. Betul. Oke. Terima kasih Sama-sama. Pak Muhammad Abudan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, intinya khilafah itu nggak boleh di Indonesia. Khilafatul Muslimin mendadak ramai diperbincangkan. Bermula dari konvoi bermotor yang dilakukan di Cawang, Jakarta Timur 29 Mei lalu. Arak-arakan dengan atribut khilafah ini menyita perhatian. Konvoi serupa juga terpantau terjadi di kota lain, Brebes, Jawa Tengah, hingga Lampung di Pulau Sumatera. Ada apa? Sesuai dengan perintah Bapak Kapolda, ya, kita telah membentuk tim dan juga sudah bergerak di lapangan melakukan penyelidikan. Kita juga telah melakukan profiling terhadap Khilafatul Muslimin ini, termasuk juga penanggung jawab, kemudian pimpinan dan sebagainya, termasuk anggota-anggotanya. Jadi kegiatan hal-hal seperti ini tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara kita, dan Polda Metro Jaya akan melakukan tindakan secara tegas. Spanduk, bendera, hingga selebaran bertuliskan kebangkitan khilafah jadi sorotan. Mereka pun erat dikaitkan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi massa terlarang di Indonesia, lantaran terindikasi kuat bertentangan dengan ideologi negara. Namun, bantahan langsung disuarakan. Pemimpin Khilafatul Muslimin mengklaim tidak ada niatan mengganti Pancasila. Ini yang tidak dipahami orang, maka di dunia ini nggak ada negara yang punya sepakatan itu kecuali Indonesia. Pancasila nomor 45 mempersatukan umat, maka Khilafatul Muslimin anggotanya Muslim dan non Muslim, bukan hanya orang Muslim. Nah, ini belum dimengerti oleh orang seluruh dunia, termasuk negara, nggak paham karena terpengaruh dengan pemikiran khilafah merebut negara. Nah itu. Siapa mereka sesungguhnya? Benarkah tak ada upaya merongrong Pancasila? Mungkinkah ada agenda besar di baliknya? Aiman mengupasnya. Mereka terdiri dari Amir Daulah, yaitu pemimpin yang mengurusi umat dalam batas teritorial negara-negara di dunia. Pemimpin internasional lah. Kemudian ada Amir Wilayah, ada Jakarta, Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga, saya informasi, memiliki Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Ekonomi dan Pemberdayaan Bidang Usaha, Menteri Perhubungan Sosial, dan juga bidang internasional. Benarkah itu semua? Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Saya ingin mewawancara lebih dalam terkait hal ini dengan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid. Pak Ahmad Nur Wahid, Pak Dir, Jenderal, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu dan sehat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Saya ingin tanya, siapa Khilafatul Muslimin itu? Khilafatul Muslimin itu didirikan oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan Al-Baraja tahun 1997 di Lampung, Sumatera. Nah, Khilafatul Muslimin itu sejatinya adalah sempalan dari NII itu sendiri. Jadi genealoginya itu NII, ya, Negara Islam Indonesia yang memiliki genealogi di ITII Kartosuwiryo. Iya, betul. Artinya mereka, Anda mau mengatakan mereka gennya adalah gen pemberontak? Ya begitulah, ya, karena memang misi utama mereka itu ingin mendirikan negara khilafah.
Makanya namanya pun Khilafatul Muslimin. Sejatinya mereka adalah gerakan politik kekuasaan yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah. Sistem negara demokrasi dengan sistem agama menurut versi mereka. Saya juga mewawancari mereka, Pak Nur Wahid, yang mengatakan bahwa mereka tidak mau mengganti Pancasila. Apakah itu benar? Yang harus kita waspadai, kelompok radikal teroris itu memiliki paham takfiri yang mengkafirkan terhadap mereka yang berbeda. Tidak hanya beda agama, tetapi sesama agama karena beda paham, beda kelompok, termasuk mentogutkan ataupun mengkafirkan negara ini. Kalau mereka mengatakan demikian, itu yang sering dikenal bahasa mereka takiyah. Takiyah itu berkamuflase, bersiasat untuk menyembunyikan jati diri maupun agendanya. Kenapa mereka bertakiyah seperti itu? Karena masih minoritas. Kalau mereka nanti menjadi besar, maka mereka akan melakukan makar ataupun pemberontakan. Yang harus diwaspadai, kelompok-kelompok seperti ini karena minoritas, sementara agenda besarnya ingin mendirikan negara agama atau ingin merebut kekuasaan, maka mereka sering melakukan yang namanya strategi adu domba, membuat chaos, membuat konflik di masyarakat, termasuk membangun paradigma intoleransi dan isu-isu sara. Untuk mereka sendiri misalnya, adakah contoh tersebut yang kemudian sudah ditangkap oleh BNPT, sudah dicium aromanya bahwa arahnya ke sana? Adakah bukti nyata misalnya soal itu? Bukti nyatanya yang mendirikan Khilafatul Muslimin yang saat ini jadi amir, yaitu Abdul Qadir Hasan Al-Baraja ini, itu kan track recordnya sebagai residivis di bidang teror. Kemudian mayoritas ya atau sebagian besar dari para pengikut maupun pengurus daripada Khilafatul Muslimin ini adalah ex-NII, Negara Islam Indonesia. Dan itu dilarang NII ya? Itu sudah merupakan makar dan beberapa tokohnya ditangkap. Kemarin juga terakhir di Sumatera Barat. Saya ingin tanya terkait dengan hal itu adalah rekam jejak. Tapi saya ingin tanya konfirmasi terkait dengan temuan saya yang saya dapatkan. Mereka terdiri dari Amir Daulah, yaitu pemimpin yang mengurusi umat dalam batas teritorial negara-negara di dunia. Pemimpin internasional lah. Kemudian ada Amir Wilayah, ada Jakarta, Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga, saya informasi, memiliki Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Ekonomi dan Pemberdayaan Bidang Usaha, Menteri Perhubungan Sosial, dan juga bidang internasional. Benarkah itu semua? Kami sudah memonitor itu, ya, tapi sekali lagi, ada permasalahan di negara kita. Negara kita ini belum memiliki regulasi yang bisa menjerat secara hukum terkait ideologi. Melainkan ideologi kiri atau ekstrim kiri. Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Di mana dasar hukumnya adalah TAP MPRS nomor 25 tahun 1995. Tidak ada perangkat hukum untuk menindaknya. Anda mau mengatakan begitu? Ya, artinya ketika HTI dibubarkan, Jamaah Islamiyah dilarang, FPI dibubarkan, yang dibubarkan organisasinya. Tetapi ideologinya masih bebas dipropagandakan oleh mereka. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, sekarang pertanyaan Aiman, terus apa tindakan aparat dan lain sebagainya? Karena belum ada regulasi yang melarang semua ideologi ini, maka aparat terutama kami di BNPT sebagai lembaga non-kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden yang bertugas mengkoordinasikan segenap kementerian lembaga terkait maupun stakeholder terkait, ya, baru mendalami, mengkaji ya secara konstruksi atau konstruksi hukumnya baru kita kaji. Apakah peristiwa yang dilakukan Khilafatul Muslimin ataupun organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin itu ada unsur-unsur pidana atau unsur-unsur pelanggaran hukumnya atau tidak. Tapi kalau berdiri sendiri aspek ideologinya, kita belum memiliki regulasi. Tapi mungkin dengan tindakannya mereka membawa bendera, mungkin dengan undang-undang ormas, mungkin dengan undang-undang bahasa lambang negara maupun simbol-simbol negara, atau mungkin dengan yang lainnya. Kita sedang mengkoordinasikan ya untuk mengkaji hal ini untuk bisa melakukan tindakan-tindakan secara proporsional sesuai aturan yang ada. Baik, terima kasih
Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Terima kasih atas informasinya, Jenderal. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi permasalahannya mereka mengakui bahwa kita nggak ganti Pancasila kok. Kita tunduk terhadap Pancasila, kita hanya bergerak di bidang agama. Tidak lebih dari itu. Mereka kan mengatakan begitu setelah heboh sekarang dan beberapa personil mereka kan sudah diperiksa oleh polisi. Saudara, saya ingin mengupas kembali dengan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Gus Islah, sehat selalu. Siap, Mas Aiman. Apa kabar, Mas? Baik, sehat selalu juga untuk kita, untuk bangsa Indonesia juga. Saya ingin tanya Gus Islah, langsung saja. Saya sudah mengkonfirmasi bahwa mereka punya organ-organ seperti kepala, ya, tidak disebut menteri nih, kepala pertahanan dan keamanan, kemudian kepala ekonomi dan pemberdayaan bidang usaha, kepala perhubungan sosial, kepala internasional, dan juga amir daulah internasional, serta amir daulah wilayah untuk provinsi dan kabupaten kota. Apa komentar Anda? Ini adalah tipologi dari bagaimana sebuah kelompok, dari sebuah enklave dengan kepentingan-kepentingan politik, dia ingin membangun struktur negara dalam negara. Ini biasa sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya adalah memang upaya-upaya mereka yang bergerak di bawah permukaan, dan ini lazim sebenarnya. Memang lazim dilakukan oleh wajar. Wajar. Memang wajar. Ya, wajar secara ilegal. Ini banyak sekali. Iya. Tapi permasalahannya mereka mengakui bahwa kita nggak ganti Pancasila kok. Kita tunduk terhadap Pancasila, kita hanya bergerak di bidang agama. Tidak lebih dari itu. Mereka kan mengatakan begitu setelah heboh sekarang, dan beberapa personil mereka kan sudah diperiksa oleh polisi, terutama dimulai oleh Polres Brebes hari ini. Nah, mungkin ya dari pemerintahan pusat, tanda kutip, dari Abdul Qadir Hasan Baraja sendiri sudah mendengar bahwa banyak personil mereka itu yang diperiksa polisi, sehingga kemudian mereka berusaha bertakiah. Mereka berusaha berkamuflase seolah-olah mereka ini comply terhadap negara, terhadap falsafah negara, terhadap pemerintahan negara. Ya, meskipun mereka juga mengatakan takiah hanya dikenal di kalangan Muslim Syiah, tidak dikenal. Ya, secara etimologis kan memang sebenarnya takiah ini berpura-pura, jangan hanya orang Syiah, jangan hanya orang Sunni, orang komunis pun bisa bertakiah. Ini hanya istilah. Ini kan hanya persoalan metodologi. Pergerakan mereka ini seperti kekhalifahan Abu Bakar al-Baghdadi dengan ISIS. Setelah mereka menemukan momentumnya dan juga kekuatan-kekuatan masif dengan persenjataan dan sebagainya, mereka baru melakukan eskalasi gerakan-gerakan di atas permukaan. Ketika di bawah permukaan pasti bertakiah. Semua apakah seperti mungkin itu. Mereka sampai kemudian ke gerakan persenjataan? Apakah itu tidak berlebihan menurut Anda? Banyak sekali organisasi-organisasi yang membentuk enklave di dalam negara, membangun struktur negara dalam negara, itu yang memang pada akhirnya berada pada tingkat fase terakhir yang bernama gerakan-gerakan bersenjata, gerakan-gerakan melakukan perlawanan. Ini kan sama seperti pola-pola gerakan 1400 tahun lalu dari kelompok Khawarij yang selalu berusaha membangun enklave tersendiri di dalam satu daulah wilayah. Taliban itu juga bagian dari kelompok-kelompok yang tadinya bergerak di bawah permukaan, lalu muncul ke atas permukaan melakukan revolusi merangkak. Nah, ini kan memang salah satu kelemahan dari jaringan organisasi sejenis Khilafatul Muslimin ini, ya, di Indonesia itu memang sulit menemukan momentum revolusionernya. Mereka kesulitan. Nah, ketika momentum itu tercipta, entah dengan kondisi apapun, mereka akan tampil ke atas permukaan. Kalau ini Anda katakan, maka saya membaca ini sebagai bahaya laten ke depan. Komunisme, Leninisme, Marxisme sudah dilarang, dan itu ada undang-undangnya lewat TAP MR. Pertanyaan saya, kenapa kemudian polisi atau penegak hukum yang lain tidak cepat bergerak ketika menganggap bahwa ini adalah bahaya laten yang bisa memunculkan bahaya di depan ketika mereka besar? Ini memang salah satu kelemahan kita, karena memang undang-undang kita ini kan masih pada taraf preventive strike, masih belum kepada preemptive strike. Kita itu masih pada sebatas ketika seseorang berniat untuk melakukan aksi-aksi ekstremisme berbasis kekerasan, mens reus tapi sudah mengarah kepada eskalasi kekerasan, baru bisa ditindaklanjuti secara hukum, baru bisa dikenakan dengan law enforcement, misalnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
Tapi preemptif selama mereka masih bergerak pada tataran normatif, masih bergerak dalam situasi dakwah misalnya dengan metodologi dakwah, memang belum bisa ditangkap meskipun itu kita anggap berbahaya. Tapi pada akhirnya memang ketika sudah melakukan konvoi seperti kemarin, ini kan eskalasinya sudah berupa pergerakan-pergerakan yang sifatnya material. Artinya preventive strike sudah harus bisa masuk di situ. Ya, kita berharap ya pemerintah jangan tinggal diam. Kita juga berharap polisi jangan tinggal diam, harus bergerak. Dan saya terus terang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polres Brebes. Meskipun setingkat Polres di Brebes dia sudah melakukan pemeriksaan, proses BAP dan sebagainya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi trigger di segala wilayah di Indonesia bahwa gerakan-gerakan seperti ini tidak boleh terlalu disimplifikasi. Karena sesuatu yang hari ini melibatkan konflik di banyak negara itu dimulai dari hal-hal yang sekecil ini. Terima kasih Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Gus Islah, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih banyak, Mas Eman. Sehat selalu. Saudara, status negara sudah final. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan ideologi yang melenceng ke kiri atau menyimpang ke kanan. Tugas kita sebagai warga negara adalah mengingatkannya bila keluar dari kesepakatan. Bukan justru dengan menggantinya dengan potensi keterpecah belahan, bahkan hingga pertumpahan darah. Jangan. Saudara saya, Aiman Wicaksono. Salam.